Ya, mau hantu belau, mau Hercules, mau jet colet, mau apapun silahkan. Jangan bawa orang lain lah, kau lah unjukkan diri. Kau bikin ngaruh sama TJ begitu-begitu kagak. Kalau orang Aceh takut sama preman, ada preman di Aceh. Sampai sekarang terbukti di Aceh kagak pernah ada preman. Kalian mau main-main ke Aceh, nggak pernah kalian akan temui preman di Aceh. Nggak ada preman di sini. Orang malak-malak, warung apa terminal, buat preman gertak-gertak, orang nggak laku di sini. Bisa-bisa pulang nenteng kepala begini. Pernah lihat orang nenteng kepala gini? Jadilah preman di Aceh. Orang pulang bawa makanan, bawa oleh-oleh untuk yang di rumah. Nah, ini malah bawa kepala. Kelapa maksud gua. Salah lagi kan? Nanti kalau gua bilang kepala terlalu sadis lah, gua bilang kelapa aja lah. Karena di sini kan banyak pohon kelapa. Apa ini? Kasihan Simba, difabel, punya bapak ODGJ. Ya Allah bang, Simba nggak difabel bang. Alhamdulillah sempurna. Fisik maupun mentalnya bang. Mungkin abang itu difabel. Coba lihat selangkangan. Ada seukuran gini. Kalau seukuran gini difabel bang. Coba lihat dulu. Nggak boleh gitu bang. Ya, Simba itu nggak difabel. Aku bersyukur dia diberikan kelengkapan dan diberikan kelebihan otak yang lebih jenius daripada diriku. Ya. TJ bahas, jangan bahas itu. Nggak enak, nggak fair. Ntar gini, gue kasih tahu sama ente, gue memang bukan orang sakti, tapi gue wali. Gue wali daripada Simba. Ya, wali dari anak gue. Kalau lu bilang kayak gitu, nanti anak lu difabel. Dan difabel itu bukan sesuatu yang sifatnya aib untuk zaman sekarang ya ikhwan. Itu adalah pemberian daripada Allah. Di samping kelemahan, ada kelebihan. Walaupun anak gua tidak seperti itu. Jangan bawa difabel, kasihan nih. Ada saudara kita, teman kita, penyandang difabel. Nggak boleh seperti itu. Ya. Nggak boleh. Itu jokes zaman-zaman tahun 60-an itu bawa difabel. Zaman sekarang kita kekurangan difabel apapun, mereka tidak kalah saing dengan kita yang normal secara fisik. Nggak enak itu bang, nampak kali kalian mental budak. Kita nggak bahas itu sekarang. Habib Miftah bela Gus Lutfi, iya, bela Haji Lutfi. Ya, nggak boleh, jangan bang bawa difabel. Bukan karena ke Simba, enggak. Dia nggak difabel memang. Tapi kalau lu bawa ke situ, kasihan saudara kita di sini yang nonton kan, ada saudara kita yang kekurangan dari sisi fisik atau difabel. Itu bercanda itu kok nggak keren tuh, ya. Mana komen dia? Bukan merasa bersalah pula nih orang. Wak, kena mental ya, cuman doyan ngatain orang, dikatain langsung kena mental. Bukan mental gua yang kena, kasihan ada saudara kita yang difabel di sini. Tolong dong hargai saudara-saudara kita yang nonton 1.207 orang. Kita tidak tahu di antara mereka ada yang difabel. Nggak usah ke sana.
Masalah ke gua mau lu ngatain apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lu mau ngatain apapun. Kasihan. Kita nggak tahu nih siapa di antara kita di sini ada saudara kita yang difabel. Ngapain congkel-congkel ke sana? Nampak sekali bangsa belum merdeka. Di luar negeri sana orang difabel sudah bersaing dengan orang-orang yang normal. Nggak paham dia. Iya, kalau paham bukan budak, Bang. Budak dia ngerasa dia lengkap gitu, padahal otaknya difabel. Otaknya kidal. Makanya ya'ni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Itu yang difabel. Oh enggak, idiot itu. Ingat zaman konflik, Bang, banyak kelapa putus. Belum tahu perang Aceh yang nama perang Aceh. Udah nggak usah itu, Bang. Itu sejarah kelam kita, perlu kita bahas sesekali, tapi nggak seperti itu. Mohon maaf, Bang, ya. Jangan terkecoh dengan budak. Nah, apa ini? Terus konsepnya gimana? Oh, konsep Habib Miftah dan juga Mbah Lutfi. Begini, Bang, konsepnya. Kalau misalnya Mbah Lutfi merasa difitnah, si Miftah sebagai murid, sebagai jongosnya, tentunya dia harus membuktikan fitnahan apa. Nah, misalnya fitnah itu kan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, dia tunjukkan faktanya. Sebenarnya Mbah Lutfi tidak pernah memalsukan makam. Memalsukan makam misalnya. Nah, jadi yang palsu itu makam yang ada di Jogja gitu. Sedangkan yang yang diklaim sebagai Habib Toha bin Yahya itu asli ya. Nah, itu aja. Jadi kalau dibuktikan itu ya kita tahu siapa yang fitnah, makanya itu nggak akan pernah terjadi. Takut ketahuan bukan fitnah. Ya kan? Secara logis aja, itu kan cuman untuk menawan budak aja supaya tidak percaya kepada kebenaran, akhirnya ya gitu. Seolah-olah yang kemarin membongkar masalah makam palsu ini kan tukang fitnah. Nah, jadi orang-orang akan, oh berarti itu fitnah, sedangkan nggak ada bukti fitnahnya di mana. Nah, ada lagi, budak mana budak? Wah, budak lambat. Mana budak? Mana budak? Kita ngasih solusi lagi, bukan cuman mengkritisi si Miftah, bukan. Gua juga sebenarnya penonton setia Miftah, cuman kalau dia lagi ceramah di di lokalisasi. Kan gua nggak pernah masuk lokalisasi nih di Indonesia. Nggak pernah. Hah? Gua disumpahin pun bisa gua kalau masalah masuk lokalisasi, nggak pernah. Nggak pernah gua. Kalau di Indonesia. Coba kalau emang lo bernyali besar, jangan cuman koar-koar medsos, ngomong langsung di depan mukanya. Gua ngomong di depan ini, gua rasa nggak ada orang yang nonton gua live ini dengan pantat kecuali lu, Bang. Lu nonton gua pakai pantat ya? Ini depan muka nih. Kalian yang nonton gua sekarang pakai pantat apa pakai muka? Hah? Coba lu praktekin. Misalnya harus ketemu langsung maksud lu kan? Nah, mungkin lu kagak paham ini ilmu kewalian. Nah, kalau wali yang dulu pakai ilmu telepati, kalau wali sekarang pakai telemati. Nah, kalau lu memang pemberani seperti kata lu, coba buktikan ke gua, datang ke gua tuh, ke muka gua lu ngomong gitu. Ada jalur darat ke Aceh. Nah, jalur darat ke Aceh ada. Nah, datang ngomong depan muka gua. Nah, ya. Jangan cuman komen di sini. Gua masih mending nunjukin wajah gua. Memperdengarkan suara gua. Nah itu, lu cuman bacot di kolom komentar sampai kapalan nih
Kau punya tangan itu. Paham? Paham. Paham nggak? Enggak. Banyak juga budak. Panasan ya? Antek Belanda dibilang pejuang. Pembela antek Belanda. Bentar, ada yang nanya nih, petir. Kasih dong alamat lo, Bal, kalau lo laki. Dari kemarin-kemarin udah gua sebutkan alamat gua. Udah, tulis nomor WA lu, gua kirim sekarang. Gua Sherlock sekarang. Tulis nomor WA lu di sini. Paling kalau ketemu gua seperti yang sudah ya ikhwan, bukti kalian nyata nonton kan di channel gua yang sebelumnya. Nanti kalau channel itu udah muncul lagi kalian lihat, cek videonya. Nantang gua, awas kamu TIJ. Kalau ana ketemu dengan ente, hati-hati kamu TIJ. Habib tuh ngomong. Ketemu sama gua apa ngomongnya? TIJ. TIJ, kemarin itu saya sengaja nantang supaya bisa ketemu seperti ini. Dorong-dorong gua supaya bisa ketemu seperti ini, kan enak begini Bang TIJ. Satu. Yang satu lagi, ini mohon maaf Bang, ya. Rambut abang asli nggak? Itu dak. Dan yang tiga lagi, gua harus borgol dulu ketemu. Harus dikawal polisi. Saking beraninya. Laporkan di polisi dulu, terindikasi kepemilikan senjata api, terindikasi pencemaran nama baik Habaib, dilaporkan oleh Habaib, diwakilkan oleh pengacara dari Rabithah Alawiyah. Nggak nanggung-nanggung dak. Ketua pengacara dari Rabithah dikirim ketemu sama gua. Ketemu sama gua harus diborgol. Lu lambat dak. Nih, pengacara Rabithah nih. Nih gua tunjuk, gua bagi tunjuk. Nih TJ sama ketua Rabithah nih. Sama pengacara Rabithah nih. Itu siapa itu, Bang? Tuh. Kurang. Gua zoom ya. Kalau nggak percaya, ini logo Rabithah tuh di tas dia. Sekarang dah kena Miftah. Tapi harus ketemu kantor polisi. Kayak Habib Arya bin Yahya. Mau ketemu sama gue syaratnya, waduh harus datang ke kantor polisi dulu, suruh buat undangan sama dia dari kantor polisi. Kan takut namanya itu. Gertak, waduh ngeri. Ini gue dituduh sebagai penghina Rabithah, memfitnah Rabithah. Sekarang banyak itu Kiai Mat, kenapa nggak di seperti gue? Tuh pengacara Rabithah, Habib Faisal. Habib Faisal. Lu nantang-nantang ketemu macam udah ada. Kalau ketemu sama gua paling meluk pinggang. Ketemu mati aja meluk pinggang. Ini memuakkan bagi gua nih. Begitu saudara. Ketemu sama TJ duduk gini. Dia kacamata kan.
Ya salah, kacamata hitam. Riben. Begitu TJ duduk, taruh kacamata. Ente gagah juga ya. Gagah dibilang saudara, nggak tahu dia TJ gagah. Efek mubahalah. Efek mubahalah nasab rungkat. Tuh nomor aku sudah kirim. Mana nomor kau? Mana? Teman-teman tolong catat bentar, habis itu telepon dia bentar. Yang angkat laki-laki apa perempuan? Takutnya nanti jebakan. Pas gua angkat, gua kena maki-maki sama bini gua. Tolong telepon bentar ya, masih lajang. Mana nomor dia tadi? Karena ujung-ujungnya, antum luar biasa, antum laki, persis kayak perempuan muji. Antum itu loh laki-laki. Oh, ini ada yang nanya lagi, keren nih. TJ keturunan siapa sih? TJ bukan keturunan, TJ tanjakan. Lambat ente. Coba pertanyaannya yang agak greget lah dikit gitu. Coba pertanyaannya yang bagus lah. Yang kalau gua jawab itu agak sulit sedikit lah. Udah. Messi udah gua jawab barusan. Gua bukan turunan, gua tanyakan. Gua telepon sekarang, telepon Anwar. Coba lu telepon dia. Budak dobol jangan diladeni. Kita nggak boleh sombong. Justru karena ada mereka inilah kocak live kita ini. Jadi lebih berwarna gitu ya. Jadi kita tahu apa yang saya lihat ketika melihat statement dari budak-budak ini. Saya langsung ke gurunya. Berarti yang dididik selama ini apa? Yang iklannya revolusi akhlak itu apa? TJ mah badan doang gede. Nah kan? Lu akui badan gua gede kan? Bawahnya juga gede. Alhamdulillah. Titipan Allah. Tapi kayak banci, pernah ketemu sama gua, terus gua ludahin diam aja. Bang, ini gua kasih tahu sama lu bang. Ini yang contoh fitnah. Kalau seandainya lu ketemu sama gua, jangankan buat ngeludah muka gua, buat mingkem aja lu kagak bisa. Harimau Sumatera bang. Gua kasih tahu sama ente bang. Itu fitnah ente. Beneran, gua nggak lihat lu apakah gigi lu lebih tonjol dari gigi gua, tapi gua kasih tahu sama lu. Kalau lu dekat sama gua, jangankan meludah muka gua, mingkem aja susah. Mungkin kalau lu lihat gua di kamera seperti ini hanya sebatas layar HP. Jadi charm gua tidak nampak, charm kewalian. Charm itu aura, karisma, nggak nampak. Di HP nggak nampak. Tapi kalau udah ketemu sama gua bang, lutut lu dempet kayak gini. Kalau memang datang sebagai musuh, nggak percaya lu tes lah. Langsung mendadak lumpuh.
lumpuh bukan permanen, lumpuh sejam 2 jam gitu ya. Bukan sombong, bukan. Kan gua ngasih tahu duluan, makanya kalau ketemu sama gua jadi sahabat aja, jangan jadi musuh. Kalau jadi musuh nggak bisa mingkem nanti. Beneran. Gimana mau mingkem ini udah benjol? Enggak, TJ nggak pernah mukul orang. Walaupun saya nggak bersumpah di sini, saya nggak pernah mukul orang. Tapi saya sering dipukulin sama orang. Itu perlu kalian catat, sahabatku. Nggak pernah saya. Nggak pernah saya, tangan saya ini mukul orang, nggak pernah. Nggak pernah. Kalau dipukulin orang, ada. Itu ada. Sering gua dipukulin sama orang. Dikeroyok sama orang sering. Cuma nasib baik aja masih hidup. Kalau mukulin orang nggak pernah gua. Kalau pakai tangan, kalau pakai popor, pakai kayu mungkin pernah. Cuma nggak ingat lagi. Dan kalaupun ingat nggak boleh kita ngomong di publik. Memalukan itu. Itu kredibilitas apa namanya istilah? Pakai istilah pula. Itu pamor seorang laki-laki. Kita pernah bunuh orang, pernah mukul orang, itu nggak perlu dibahas sebagai laki-laki. Kita dicintai oleh banyak wanita, itu jangan ngomong kalau kamu sebagai laki-laki, memalukan. Karena itu adalah karakter perempuan. Biar kalian tahu, banyak yang menggodaku, banyak yang suka pada itu karakter perempuan. Kita laki-laki di dalam pergaulan nggak ngomong seperti itu. Kalau ada laki-laki ngomong seperti itu, banci itu. Bukan kayak banci. Kapan ditelepon? Kapan dikasih nomornya? Kasihlah nomornya dulu. Nomormu kasih. Jangan kau kasih nomor pembantu kayak si Hasan tadi malam. Apalagi nomor makmu, ngapain? Atau kalau mau jadi anak tiriku boleh. Masih muda. Pirang nggak? Boleh kalau mau jadi anak tiri. Bangga kamu kalau punya papa seperti TJ, bertanggung jawab. Mau? Nah, kalau dilihat dari usia kalian para budak ini, cocok dijadiin anak tiri, nggak cocok jadi musuh. Mana nomornya? Gua dalam kurun waktu 7 bulan ini udah banyak anak tiri gua. Salah satunya Bahar. Cuman Bahar sok kalem sama gua. Sombong dia. Mentang-mentang papa tirinya miskin. Apa nih? Wak, bertanggung jawab kok ditinggal istri. Abang ini budak. Kalau tidak bertanggung jawab, ninggalin istri. Kalau ditinggal istri bukan berarti kita tidak tanggung jawab. Aduh, susah sama budak. Salah lagi kan? Ditinggal istri itu bukan lakinya tidak tanggung jawab. Ninggalin istri, tuh yang laki nggak tanggung jawab. Gimana sih? Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Baca kitab kebalik kayak Bahar. Udah subscribe ya, biar setiap TJ Live ada kalian, ada narasi, ada bahan. Jadi untuk Habib Miftah, kami sebagai awam pingin tahu sih,
Yang fitnah siapa, yang difitnah apa. Terus kalau misalnya yang dimaksud itu adalah fitnah tentang pembangunan makam-makam palsu itu, tolong diklarifikasi. Kalau itu makam asli, justru yang di sana itu yang palsu, yang di sebelah itu yang palsu. Tolong jelaskan ke kami. Kami butuh itu. Ya. TIJ, ilmu lu nggak setara. Bentar, ada budak nih. TIJ, ilmu lu nggak setara dengan Habib Rizik. Kalau lu berani ngomong seperti itu, berarti ilmu gua lebih tinggi daripada Rizik. Kalau ilmu gua jauh lebih di bawah Rizik, nggak mungkin lu ngomong seperti itu, lu banding-bandingin. Nggak pantas. Karena ilmu gua mungkin nggak setara menurut lu, lebih di atas dia, bisa jadi. Makanya lu bandingin. Itu konsepnya. Ya? Iya. Kita mau bandingin gelas sama ember. Gelas nggak sebanding dengan ember. Ya iyalah, nggak sebanding. Kenapa harus dibandingin? Ada sesuatu pada gelas ini. Berarti gelas ini memiliki kapasitas lebih daripada sekedar ember. Begitu, Dak, secara psikologi ya. Ilmu TIJ, ilmu lu lebih rendah dari dia. Nah, semakin lu bilang seperti itu, semakin ketahuan kualitas ilmu guru lu. Berdasarkan apa? Berdasarkan komentar dari muridnya. Kalau muridnya pinter, nggak mungkin ngomong seperti itu. Kenapa dia nggak pinter? Karena gurunya goblok. Coba kalau gurunya pinter, nggak mungkin muridnya goblok seperti kau. Salah lagi budak. Sudah diazab punya anak difabel, bukannya tobat malah makin ngawur. Bang, anak difabel itu bukan azab. Makanya belajar sama guru sesat seperti itu. Orang difabel itu bukan orang diazab. Mereka diberikan kekurangan dari satu sisi, kemudian diberikan kelebihan dari sisi yang lain. Nggak boleh seperti itu. Udah kuingatkan kau budak. Memang aduh. Ini saudara kita ada yang difabel di sini, kita nggak tahu. Sedih mereka gara-gara omonganmu seperti itu. Nggak boleh. Ya. Boleh. Atau kamu kecewa dengan Tuhanmu karena kamu difabel. Nah, jangan. Ada kekurangan dari sisi fisikmu, belum tentu kamu semuanya kekurangan. Ada kelebihan di sisi yang lain. Betul. Budak makin dungu. Ya iyalah, namanya juga budak. Kalau budak itu bukan difabel, saudara. Memang dia gimana ya? Nyiksa diri. Diberikan otak di dalam tengkorak, posisinya jauh lebih tinggi daripada anggota tubuh yang lain, dirundukkan di depan orang. Kan jadi penyakit namanya itu. Kepala kita ditaruh di atas posisi tubuh yang bagian paling tinggi itu. Supaya apa, Dak? Supaya kita menghargainya. Supaya kita berpikir dulu sebelum bertindak. Kukira aku nggak sedih. Kau kira aku nggak sedih. Kau hina ulama. Siapa ulama? Si Rizik, si Bahar. Kalau ulama mau dihina seperti apapun budak tidak akan hina. Kalau yang memang sudah hina dari bawaan karena perbuatan perilaku dia, nggak dihina pun hina sendiri. Selama ini gue pernah ngehina mereka? Nggak pernah. Sekarang gue ngehina mereka? Enggak. Terus kenapa merasa dihina? Karena memang hina bawaan. Perasaan dihina sama orang. Ketika engkau merasa hina, merasa terhina, itu perasaan kau aja. Kita nih, gue kasih tahu, kita ini manusia. Diciptakan dari setetes air yang hina. Menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging.
Kita itu hina, dina, fana. Ya, hina bawaan kok nyalahin orang. Gila hormat, ingin dimuliakan. Jangan merasa terhina. Nah, ini yang bagus. Muhammad Rojik Muzaki. Nih, bagus nih. Nggak diikuti cara gurunya kan bagus. Mari kita doakan agar Simba diberi ketabahan. Bagus. Amin ya rabbal alamin. Itu bagus doanya. Jangan, mari kita doakan saudara, semoga dihancur sehancur-hancurnya saudara. Nah, itu nggak bagus, jangan ditiru. Nah, ini bagus nih. Cakep. Mudah-mudahan orang tuamu bangga dengan ini, Dak. Mukamu emang nyebelin, Bang. Oh iya. Memang harus pasang tampang seperti ini kalau ngelawan orang-orang pendoktrin bajingan ini. TJ, kenapa orang seperti mereka suka persekusi orang? Karena mereka nggak percaya diri dengan kelebihan yang mereka miliki. Karena mereka tidak punya kelebihan, kemuliaan. Ketika ada orang yang mengkritik ataupun tidak sesuai sudut pandang dengan mereka, mereka merasa terhina. Makanya mereka mempersekusi supaya bisa memaksakan orang lain untuk mengagung-agungkan dirinya. Kalau orang memang punya kemuliaan tanpa memaksakan seseorang untuk memuliakannya, akan dimuliakan. Ya. Nah, Anda dihina sama orang nih. Kalau Anda seseorang yang memiliki kemuliaan, apakah Anda akan menyuruh anak buah Anda untuk memaksakan? Itu cara-cara Belanda, cara menir. Mereka menjajah kita dulu, kalau kita nggak nurut, kalau kita nggak patuh, kalau kita nggak memuliakan, kalau kita tidak menghormati mereka, kita akan dipersekusi. Kita akan dianiaya, kita akan dibunuh bahkan. Itu kan cara-cara penjajah. Tapi pertanyaan gue nih, gue udah terlalu panjang berbicara tentang mereka gitu ya. Kok mulai pura-pura nggak respon, malah ada Habib nih pakai akun budak. Biasanya pakai Al-Habib Fulan bin Fulan, komen di sini. Nah, kemudian berubah As-Said Fulan bin Fulan, komen di sini. Kok sekarang namanya jadi apa-apa, jadi Muhammad Hasan, jadi apa? Kenapa ya? Mulai nggak pede. Gue perhatikan cara cara nulisnya, kemudian tekanan pada tulisannya itu menunjukkan mereka itu Habib. Karena Habib ini bukan manusia biasa, manusia luar biasa, ya ikhwan. Gampang ketahuan. Takut dibully, Bang. Oh iya. Coba lihat wajah-wajah mereka yang katanya berseri-seri selama ini. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Hasrat hati hanya sekedar bertanya, aduhai apakah gerangan sebabnya? Kenapa sekarang jadi nggak berseri-seri lagi? Senyumnya pun terasa berat sekali.
seperti memikul beban yang semakin syarat, kau tetap membisu. Habib, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai ghanimah, untuk menuai ghanimah. Mulai malu, mulai nggak pede. Kalau halu dari dulu. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini lesu dan membungkuk. Oh, Habib, dalam rekeningmu tinggal berapa untuk bayar tagihan tiap bulan? Budakmu sekarang mulai ninggalin kalian. Aduh. Di mana buku nasabku? Takutnya kini nasabku rungkat. Untuk Habib tercinta, aku ingin bertanya, walau isinya semua dalam mimpi, untuk Habib tercinta, aku ingin bertanya, walau hanya dalam mimpi. Di mana buku nasabmu? Janganlah sampai semua rungkat. Lihatlah, budak mulai berangkat, tak pulang untuk selamanya. Petantang petenteng, petantang petenteng, petantang petenteng, petantang petenteng. Nasab, 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 petantang petenteng, petantang petenteng, petantang nasab, 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 nasab. Engkau masih seperti yang dulu, doyan halu setiap ceramahmu. Kesaktian yang kau ceritakan tak pernah pun kau buktikan. Mulai sekarang aku tak percaya. Biarkanlah budak pada kabur, daripada ceritamu semakin ngawur.
Kesetiaan yang ku berikan ujungnya jadi pecundang. Lebih baik tinggalkan mereka sekarang juga. Ya. Engkau masih seperti datukmu, doyan halu dan sering cerita mimpi. Kejelasan takkan pernah ada, walaupun matahari terbit dari barat nggak akan pernah ada. Semuanya hanya bacot saja. Oh. Biarkanlah budak pada lari, tak kembali untuk jadi budak lagi. Gila memang TJ ya. Kerjamu ngisin tiap hari doyan janji. Sakarepmu ya Habib, suka dawir sana sini. Hai, wey. Lusuhmu kamu, ndak tahu malu. Hei, lanjut. Apa lagi? Request sekarang. Santuy kita. Request. Request. Doraemon nggak narik. Sudah ku cari kitab nasab, namun tiada satu pun juga. Tapi semakin jauh ku mencari nasab, semakin aku tak mengerti. Akulah cucunya yang mengaku saja. Nggak bisa gua tarik itu. Normal aja nggak bisa gua tarik, apalagi lagi batuk seperti ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk rekan-rekan semuanya ya. Kalian request gua kagak bisa. Jahanam deh elu mengaku zuria. Tik mana bukti mana.
Jahanam deh lu mengaku Zuria. Bukti nggak ada, bukti nggak ada, bukti nggak ada. Dulu ku percaya, tapi kini rungkat semua. Jahanam deh lu mengaku Zuria. Gile dia ngaku mulie, padahal dia bukan cu nabi. Parah dia, gile dia, rungkat semua. Hancur kita, babak belur kita, semua ini dibawa ke mana? Gile dia, gile gue, biar kalian puas. Lagu India kan ada gitu-gitu. Suara kerbau. Aduh. Tenang saja, jangan panik. Rumel sudah berangkat lagi. Yordania nyari kita. Sudah sebulan nunggu Rumel kagak kunjung pulang. Rungkat kita, hancur kita, di manakah kita cari cuan? Hancur kita, ngawur ente, gara-gara ente ngawur hancur kita. Padahal kita sama-sama ngawur, tapi ngawurnya aneh lembut, nggak nampak. Ente ngawur kasar, ketahuan. Ngawur seperti aneh, lembut, sopan, tipu muslihat, mainkan. Hai nasab murungkat, kok kalian minggat? Hai hai, hai hai. Dari dulu sampai sekarang cerita cuman itu doang. Hai, kita kan rungkat, harus berangkat. Hai hai, hai hai. Dari dulu hingga kini ceritanya cuma mimpi. Hei nasab kurungkat, ayo berangkat. Rungkan, hehehe. Dari timur hingga ke barat semua tahu kita nyarungkat. Hai hai. Aduh. Cucu, nabi, cucu, nabi, ngaku cucu nabi, dawir sana sini, rengkat deh jadinya, sampai kini tiada bukti. Hai, aduh, mantap kopi malam ini ya. TIJ tidak mabuk, TIJ cuma ngopi. Kopi ini tidak ada alkohol, yang ada cuman kafein. Aduh, esi konsum tu have you famoshi turke sia jadil harke pagel pen dato aneh rungkat deh jadinya. Mana aku pergi semua jadi gini,
dawir kagak laku, ngaku. Cucu. Jangan ngaku cucu, kalau cuman halu, ayo tunggu saja, buktikan semua, ngaku. Cucu. Hancur gua malam ini. Pedih Jenderal. Makin gila makin asik, ya iyalah, menggelitik. Walaupun di belakang sana sudah berasap. Ya, mulai kepanasan saudara. Ya, kita perhatikan siapa yang akan gosong di belakang sana. Mulai satu persatu sudah mulai kupingnya panas. Ya, mukanya sudah mulai memerah. Ya, semakin lama TJ live semakin tak karuan. Ya, kita lihat di belakang sana saudara, mereka mulai meng-offer. Ya, mereka sudah mulai membagi link live TJ malam ini. Ya, tunggu saja. Ya, kita tunggu saudara. Iya, betul, kepanasan saudara. Akhirnya saudara. Yo, kita lihat lagi siapa lagi yang akan dituduh. Ya saudara, kita perhatikan ya. Siapa lagi yang akan dituduh? Ya, di over ke Bahar. Bahar dituduh ditusuk dari belakang, saudara. Waduh, gol, saudara. Ya, perhatikan lagi. Mereka mengatakan kalau ini tidak ngaruh apa-apa. Ini cuma rame di publik, saudara. Rame di medsos, katanya, saudara. Perhatikan pelan-pelan, saudara. Siap, mulai tertawa di belakang, saudara. Tapi kupingnya kepanasan, hatinya sakit sekali, saudara. Mulai di over lagi. Yap. Lihat, mulai. Ini arah politik katanya. Iya, kemarin mereka menggiring kepada PKI, menggiring kepada Syiah, menggiring kepada Wahabi, menggiring kepada pembenci, saudara. Nah, saudara. Iya, kita perhatikan, saudara. Dobol, saudara. Akhirnya dobol, saudara. Ngomong doang nggak berani keluar kandang, lu pikir gua hewan? Emang gua kadal gurun? Gua manusia bro, kagak punya kandang. Ya saudara, marah. Betul saudara, saya pancing kemudian keluar semua saudara. Ya, bawa kandang dia kemana-mana saudara. Yap. Ya, mana muncul lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saudara. Digiring ke sana, digiring kemari saudara. Kagak lulus. Kagak jebol gawang TIJ saudara. Sayang sekali saudara. Padahal ini kesempatan emas untuk memberikan komentar supaya TIJ rungkat saudara. Mana corongnya bang? Ini corongnya nggak sanggup bang. Robitoh menyalahkan si Bahar menyalahkan Robitoh saudara. So mereka saling menggiring saudara. Mari kita perhatikan gol siapa yang akan jebol saudara. Ya, budak-budak pada bermunculan saudara. Dulu koar-koar yang hidung mancung, sekarang malah yang belak yang hidung pesek saudara. Yap, mari kita perhatikan mereka mengoper kepada Wali Songo dengan memfitnah Wali Songo sebagai keturunan mereka yang tersambung saudara. Wow, ternyata banyak yang membela Wali Songo saudara. Dengan geromah daripada Wali Songo mereka hampir rungkat saudara. Ya, rungkat saudara. Dilibas saja sama keturunan Wali Songo saudara. Ternyata gue punya bakat juga jadi komentator bola ya, bukan cuman komentator Habib ya. Digiring sudah, mulai digiring saudara, dibayang-bayangi oleh Fogel Mukaddam saudara di belakang saudara.
Ya, Fagil Mukaddam yang digadang-gadangkan selama ini sebagai tokoh yang sangat luar biasa sekali, saudara. Yang pernah bisa mi'raj sehari 70 kali, saudara. Ya, dibayang-bayangi oleh Fagil Mukaddam lagi, saudara. Garungkat, saudara. Hai. Di belakang sana banyak sekali pemain baru yang tidak berani bersuara di hadapan media, saudara. Yang dimunculkan dua orang yang pertama Wafi dan juga Lumer, saudara. Waduh. Mulai digiring saudara, digiring ke politik saudara, digiring kemana-mana saudara, sebagai pembenci, sebagai fitnah saudara, digiring ke sana kemari saudara, tapi tidak laku, kasihan sekali. Oke, pemain cadangan sudah mulai bermunculan saudara, perhatikan pemain cadangan, pemain inti pada ngumpet di belakang sana dengan kuping kepanasan saudara. Yap saudara, semakin mendekati gagal saudara, gagal lagi saudara. Selama ini kita digoreng terus, digoreng saudara, digoreng, iya, diseleding ternyata saudara. Mereka menggoreng dengan makam sakti datuk mereka saudara, yang bisa mematikan burung, menjatuhkan pesawat saudara. Ternyata diseleding sama TIJ saudara, jatuh, kasihan sekali saudara. Ya. Ini diganti dengan pemain baru saudara, yang bernomor punggung 87 saudara. Semakin gila saudara, semakin asik. Yuk kita tunggu saudara. Yap. Rungkat saudara. Berbagai macam drama sudah mulai dimainkan saudara. Yap. Formasi diatur kembali dengan formasi baru saudara. Ternyata gagal saudara. Enak sekali TJ nyari duit, ya kan? Koar-koar kayak gini kagak jelas, ya kan? Dibilang kualat kagak kualat-kualat. Dibilang gak dapat syafaat, kita gak mengharap dapat syafaat dari Habib. Kasihan sekali saudara. Ya, Kiai Imad di depan, semakin di depan saudara. Iya, kita perhatikan Kiai Imad semakin di depan. Iya, hampir saja diselip oleh Habib saudara. Wow, Kiai Imad masih mempertahankan posisi semula saudara. Dibayang-bayangi di belakangnya oleh para budak-budak baru yang baru bermunculan saudara. Yap, Kiai Imad masih tancap gas saudara. Kita perhatikan siapakah yang akan memulai jenjang ke putaran kedua saudara. Mereka mulai masuk ke race kedua saudara. Kita tunggu siapa yang akan berakhir di finish saudara. Wah. Dopol kabeh. Formasi 2-1-2 sepertinya sudah oleng saudara. Kemudian muncul formasi-formasi yang lain. Tetapi sayang sekali saudara, informasinya salah saudara. Ternyata semakin jelas tidak terkonfirmasi selama 550 tahun saudara. Ya, masih dibayang-bayangi oleh Fagil Mukaddam di belakang saudara. Yap, ternyata tidak laku lagi saudara. Aduh. Pilu sepilu-pilunya, namun apa daya, dataku tiada malu semalu-malunya, namun apa daya, ujungnya rungkat semua. Halu sehalu-halunya. Jangan kau bilang nada, aku bukan penyanyi, aku penyakit. Bagi virus, vaksin dianggap penyakit.
Ini ada komen tapi kok nggak kebaca ya. Muhammad Rojik Muzaki. Komennya apa ya? Pakai tinta biasa, jangan tinta yang aneh-aneh, nggak kebaca. Ya, atau tulisannya ini kurang bagus. Tulis yang rapi dong, yang bagus, biar gue bisa baca. Jelek kali tulisan kau, Bang. Gimana, udah cukup? Kita live untuk malam ini udah 2 jam 25 menit. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, bertanya pada guru. Sungguh aneh tapi nyata, dengan nasabnya tiada masa paling indah sebelum Kiai Imad muncul. Masa-masa paling indah, masa-masa dicium tangan. Nggak masuk, saudara. Aneh tapi nyata, saudara. Nggak masuk. Mencari sebab serta mencari alasan supaya nasabmu tak rungkat. Manis di bibir, mengucap merangkai kata, malah kau tuduh akulah penghina cucu Nabi. Siapa yang rungkat, pastinya ternyata dianya palsu semua. Mampus kalian. Hei. Alah, gimana nih? Jangan gitu komennya, nggak kelihatan. Tulis dengan tulisan yang bagus, Muhammad Rojik Muzaki, nggak kelihatan itu komenmu. Ya. Di zaman dulu, oi ku punya dato, cerita dato kayak orang mabuk. Akulah cucu, oi cium tanganku, tiada satupun, oi semulia aku. Hingga tiba saatnya rungkat, datoku ini, hoi datoku itu. Cerita dato, woi kayak orang mabuk tewewet. Di Pariaman, oi. Pariaman itu bukan punya orang Yaman ya. Ntar pula diklaim Yaman itu karena ada kata Yamannya. Di Pariaman, oi barale gadang, tiba saatnya rungkat semua. Semua enggak udah Rino? Semua ya. Bibiplah tabib, oi bibiplah tabib, towet. Bibiplah tabib, oi si bibip tabib tewet. Hingga saatnya rungkat semua. Ku bisa ini, woi ku bisa itu. Aduh parah. Berlari-lari bukannya kebon.
Berlari-lari bukannya bukannya kijang. Berlari-lari bukannya kebo. Aduh, sakit gua. Gila gua. Ambo laudang orang kapitiang semua. Ambo laudang orang kepiting semua. Cuman saya yang udang, yang lain kepiting semua. Cuman saya yang mulia, yang lain semua rakyat jelata. Kebobana, onde mande kabobana, kabau bana. Ambienan elo jadi pusako, sadanan buro buangkan saja. Gue suka lagu itu Udarino, tapi nggak hafal lagi. Dulu hafal gue tuh. Ada Udarino di sini. TJ kalau keluar dari Aceh udah putus palanya. Kan gue nggak lagi di Aceh, bro. Enak aja ente. Putus palanya. Lebih baik putus kepala daripada putus otak. Kayak kalian, dak. Nah, itu gua bisa baca gitu dong kalau nulis. Kalau ngelawan TJ putus nasab lo. Hati-hati ya. Coba berani mutusin rambut TJ putus nasab lu. Lu berani sama rambut TJ berani sama nasab kalian kan? Tuh, berani sama rambut TJ, putus nasab kalian. Putus rambutku, putus nasabmu. Gitu. Berlari-lari bukannya kebo. Tak enak hati karena TIJ. Apalagi? Udah cukup nyanyi-nyanyi kita? Masih sanggup kalian dengar? Hah? Sanggup kalian dengar suara bambu terbelah dua? Sanggup? Mau nyanyi lagi? Berhembus angin surga, menghempas, membelai wajah halus. Itulah kerjamu, cuma halu selalu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Gua nggak hafal, udah nyanyi gini lupa gua liriknya. Yang gua ingat itu hobi bala itu yang gua ingat. Hah? Budak kepanasan ya, makanya gua nyanyi itu ya, gua buat budak nggak kedinginan gitu kan. Gua ngehangatin mereka gitu. Apa lagunya ya? Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintih, terpukau aku menatap wajahmu.
Di remang cahaya sinar matahari, kini engkau tak senyum, ku menyesali diri. Oh, apakah arti marahmu, wih peri? Lukanya dalam hati, oh sayang, wih peri. Ku akan menendangmu, wih peri. Bukakan buku kitab, wih peri. Bukakan buku nasab untukku,